wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Medan, Bapak Ibu Guru, Ibu Yosita sebagai pemateri, adik-adik semuanya dari guru-guru PPG yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka untuk melaksanakan diseminasi modul budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Yusnita Muslim SPD sebagai pemateri. Baiklah, ada beberapa rangkaian acara mungkin nanti yang akan kita jalani di dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah pembukaan dari protokol dari moderator oleh saya sendiri, kemudian nanti kata sambutan dan bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Medan, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan paparan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yusnita Muslim SPD, dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dari peserta dari Bapak Ibu Guru yang berhadir pada kesempatan ini. Baiklah, untuk membersihkan waktu kita langsung memasuki acara kedua, yaitu arahan bimbingan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat waktu, nikmat sehat, sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menyaksikan diseminasi modul 14 tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Yusnita Muslim sebagai calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu yang berhadir di ruangan ini. Alhamdulillah kita sampai pada periode atau fase menyaksikan Ibu Yusnita untuk menampilkan budaya positif yang mana merupakan tugas daripada modul 14. Saya selaku kepala sekolah cukup merasa bangga daripada apa yang dilakukan oleh usaha-usaha guru saya. Ya, alhamdulillah sudah ada 5 guru penggerak kita, menyusul Ibu Yusnita, dan menyusul lagi beberapa kawan yang sedang dalam proses ujian untuk dinyatakan lulus dalam calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, menjadi guru penggerak bukanlah hal yang mudah, tetapi juga tidak sulit untuk dilalui. Semua akan dapat kita lalui asal niat kita adalah melakukan perbaikan, perubahan dalam proses diri sendiri dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Untuk itu saya meminta kepada Bu Yusnita Muslim supaya tetap semangat, tetap bergairah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan calon guru penggerak. Saya sangat berharap kelak nanti Bu Yusnita dapat dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Sangat banyak sekali program-program di dalam guru penggerak ini yang mana menambah wawasan kita, mengubah mindset kita di dalam proses pembelajaran. Sudah kita bisa lihat fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk para guru penggerak juga sudah terbukti. Ya, dengan adanya sertifikat guru penggerak bisa membawa kita kepada peningkatan jenjang karir. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang lain yang belum mengikuti program guru penggerak, silakan untuk mengikutinya. Jangan putus asa
jangan katakan tidak bisa sebelum kita bekerja. Yakinlah jika kita mau berusaha sambil berdoa, semuanya dapat kita lakukan. Berkolaborasi antara satu guru dengan guru yang lainnya, bekerja sama untuk dapat meraih ketercapaian menjadi guru penggerak. Sekali lagi kepada Bu Yusnita, tetap semangat, terus belajar, terus bekerja. Semoga akhirnya mendapat hal yang baik, lulus sebagai guru penggerak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kata yang tidak bertempatnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fauziah Hasibuan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 13 yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada kita semua, terus terkhusus kepada Ibu Yusnita. Mudah-mudahan bimbingan dan motivasi tadi bisa mendongkrak, bisa membantu semangat Ibu Yusnita untuk berjuang lebih tinggi lagi sehingga nanti bisa berhasil menyelesaikan tahapan demi tahapan sebagai calon guru penggerak dan berhasil lulus sebagai guru penggerak, salah satu guru terbaik di SMA Negeri 12 Medan. Baiklah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yusnita, memaparkan tentang budaya positif dari modul diseminasi modul 1.4. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bapak Kenya dan Ibu Kepala. Terima kasih untuk rekan-rekan guru semua. Terima kasih untuk semua yang ada di sini. Jadi untuk pertemuan hari ini sesuai dengan tema yang sudah kita lihat bersama, yaitu mengenai diseminasi tugas 1.4 mengenai budaya positif. Jadi Bapak Ibu semua, seperti yang Bapak Ibu semua lihat di sini, kita akan sedikit berbicara mengenai budaya positif, ya. Nah, diantaranya adalah berkaitan dengan baik itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir kita tutup dengan adanya segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, kita SBK dulu. Mohon Bapak Ibu bisa berdiri tempatnya saja. Terima kasih. SBK-nya sangat gampang ya Bapak Ibu, untuk menghilangkan ketegangan kita, kecapean kita sedari tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya kita hanya melakukan tepuk wow, namanya tepuk wow gitu ya. Caranya adalah ketika saya sebut hitungan ketiga 1, 2, 3, Bapak Ibu menyebutkan tepuk wow. Nah kemudian kita bertepuk tangan, kemudian kasih gue gitu ya, kasih o, kasih gue, wow gitu ya. Oke, bisa ya Bapak Ibu tergambar ya seperti apa? Oke, saya ulang lagi ya. Kita ulang tepukan ketiga langsung disebutkan tepuk wow gitu ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu, kita SBK. Sekali lagi kita coba ya Bapak Ibu. Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, wow, luar biasa Bapak Ibu semua. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sebelumnya kita akan lanjut mengenai materi kita mengenai konsep inti budaya positif yang barusan bisa Bapak Ibu lihat di sini gambarannya mengenai baik itu perubahan paradigma sampai terakhir mengenai segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan mengenai pembelajaran perwujudan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana Bapak Ibu semua telah ketahui
ada 6 profil Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar. Dan yang keenam kreatif. Mantap sekali ya. Luar biasa Bapak menjawab enam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi ini merupakan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai posisi kontrol, Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol seseorang itu diibaratkan, kalau para ahli mengatakan posisi kontrol itu seperti tangan yang dikepal. Silakan Bapak Ibu coba kepal tangannya dulu. Nah, kepalan tangan ini Bapak Ibu, kira-kira kalau menurut Ibu bisa lepas nggak dengan teriakan seseorang, dengan ancaman, atau dengan bujukan? Kira-kira bisa lepas nggak? Saya tanya, bisa lepas nggak kira-kira Bapak Ibu? Bisa ya? Kira-kira yang mempengaruhi kepalan tangan yang kita ini lepas itu karena pengaruh apa? Apakah karena kontrol seseorang kontrol kita, atau bahwa karena kritikan seseorang ini bisa lepas, atau karena pengaruh ancaman dari luar, atau mungkin karena paksaan? Kira-kira kenapa ini bisa lepas Bapak Ibu? Kira-kira ada pengaruh dari luar, eksternal, atau malah dari internal kita? Internal kita atau eksternal kita? Ya Bapak, silakan. Dari eksternal Pak ya. Jadi kontrol kita dipengaruhi oleh luar gitu. Iya, menurut saya kan saya sendiri misalnya mengepal tangan saya ini keras. Saya berpikir kalau tangan ini saya perintahkan untuk mengepal, di mana menurut saya tadi faktor eksternal yang untuk kepalan tangan ini untuk terbuka, yaitu menurut saya ancaman dari orang lain mengenai saya sendiri. Misalnya saya mau diancam, mau diapakan begitu ya Bu. Jadi saya berpikiran untuk membuka kepalan tangan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak, luar biasa. Apa untuk Bapak? Ada lagi dari Ibu mungkin yang bisa jawab. Kira-kira apa pengaruh yang mempengaruhi, atau hal apa sih yang bisa membuat kepalan tangan kita ini lepas gitu? Apakah karena kontrol orang lain atau kontrol kita sendiri gitu? Jadi kalau menurut Bapak tadi karena kontrol orang lain, pengaruh ancaman. Jadi ya Ibu silakan. Baik, terima kasih Ibu. Kalau menurut saya, kepalan tangan kita adalah milik kita. Tak seorang pun dapat membukanya kecuali keinginan kita. Itu berarti bahwa kalau hati kita kuat, maka kita bisa mewujudkan itu. Tidak seorang pun di luar sana yang mampu mengubah kita kecuali diri kita sendiri. Dan tidak seorang pun di luar sana yang mampu menghancurkan kita kecuali mindset kita sendiri. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu, sangat luar biasa kali jawabannya ya. Jadi intinya adalah, jadi sebenarnya di sini sudah dinyatakan bahwasannya ilusi sebenarnya bahwasannya guru itu bisa mengontrol siswa. Jadi kalau seandainya kita berpikir kita bisa mengontrol siswa dengan ancaman kita, itu sebenarnya adalah sebuah kesalahan ya Pak Ibu. Kemudian ketika kita mengkritik dia dengan kejam, itu juga sebuah kesalahan bahwasanya kita bisa mengontrol dia. Nah, itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu kita lanjut. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kita bisa merubah paradigma stimulus ke respon pendekatan pada teori kontrol. Di antaranya adalah pada stimulus respon kita lihat ada realitas atau kebutuhan kita. Kemudian pada teori kontrol kita lihat kebutuhan kita berbeda. Bahwasanya memang benar kebutuhan kita itu berbeda pada teori kontrol. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol yang ada.
Kita lanjut Bapak Ibu, di sini dipaparkan mengenai definisi disiplin positif. Jadi kata disiplin itu sendiri merupakan arti dari kata disiplina yang artinya adalah belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, Bapak Ibu, selama ini tentu kita sudah terbiasa dengan bahasa disiplin. Nah, kira-kira menurut definisi kita sendiri lah, kira-kira Bapak Ibu, disiplin itu apa sih yang pernah kita lakukan terhadap diri kita? Disiplin apa yang pernah kita usahakan untuk diri kita? Kira-kira apa? Ada kira-kira? Disiplin ini kira-kira memaksa atau bisa kita lakukan secara sadar atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Apa itu makna disiplin pribadi kita? Ada kira-kira Bapak Ibu yang bisa ngasih komen apa itu disiplin? Atau pernah mendengar kata disiplin itu tujuannya untuk apa? Tujuannya disiplin itu untuk apa? Bapak Ibu, ya, terima kasih Bu. Menurut saya disiplin itu adalah sikap dan rasa tanggung jawab kita untuk memenuhi suatu peraturan yang menurut kita itu adalah benar untuk dilakukan. Untuk misalnya itu disiplin waktu gitu. Nah, dan menurut saya sendiri itu berasal dari diri kita dan bukan paksaan, karena kita tahu itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri juga. luar biasa, ternyata guru-guru hebat di kelas ini sangat luar biasa pemahamannya mengenai disiplin. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi di sini berdasarkan keterangan dari ahli bahwasanya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, di antaranya kebutuhan dasar itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya kebutuhan bertahan hidup itu adalah menyangkut mengenai sandang, pangan, dan papan, dan juga berkaitan dengan kesehatan. Kemudian kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang ini merupakan bagaimana seseorang bisa diterima, dipedulikan, berbagi bersama, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, kemudian berpikir, diakui, dan didengar. Kemudian ada kebutuhan mengenai kebebasan, yaitu kebutuhan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk bermain, humor, antusias, kemudian bisa tertawa. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Artinya semua manusia memiliki kebutuhan ini. Nah, artinya di sini kita bisa sadar bahwasanya objek kita yang merupakan peserta didik atau siswa kita juga membutuhkan kelima hal ini. Next, berikutnya kita lihat di sini mengenai motivasi perilaku seseorang. Ada beberapa hal yang mempengaruhi motivasi seseorang. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, makanya seseorang bisa melakukan sesuatu. Jadi supaya tidak dicap guru yang malas atau terlambat dan lain sebagainya, sehingga dia berusaha untuk disiplin. Kemudian ada lagi motivasi seseorang. Motivasi seseorang untuk disiplin itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, jadi ada harapannya supaya nanti bisa dinobelkan sebagai guru berprestasi, sebagai guru teladan dan lain sebagainya. Jadi ada sesuatu yang diharapkannya. Namun pada bagian ketiga kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya. Kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di antara yang ketiga ini
2 dan 3, kira-kira mana yang paling bagus Bapak Ibu? Apakah kita termotivasi karena hukuman? Nanti kalau seandainya datang terlambat, nanti bisa dihukum sama kepala sekolah atau bisa disuruh ke ruangan ibu kepala gitu kan? Atau karena supaya dapat imbalan, nanti dapat reward dari ibu kepala sekolah, dapat hadiah, atau dibilang sebagai guru yang berprestasi dan lain sebagainya. Atau malah yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, inilah merupakan motivasi terbaik di antara ketiganya. Jadi kita sama-sama berharap supaya dari ketiga motivasi ini kita memiliki motivasi yang ketiga. Ayo Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini juga kita lihat mengenai adanya ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh siswa. Baik itu dengan cara hukuman, kemudian ada konsekuensi, nah ada namanya lagi restitusi. Nah, di sini kita akan bisa menilai atau membandingkan ketiga bentuk penyelesaian kasus ini. Ada hukuman. Nah, ketika siswa melakukan sebuah pelanggaran, kita memberikan sebuah hukuman. Nah, hukuman ini kalau kita bandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ini perbandingannya. Kalau dalam hukuman dia tidak terencana. Ya, misalnya ada seorang siswa datang terlambat, langsung skojam, nah gitu. Nah, itu jenis hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana Bapak Ibu. Jadi sebelumnya kita sudah buat kesepakatan dulu. Nah, nanti kita tinggal tanya sistem pantau. Gimana Ananda? Apakah ini sebuah kesalahan? Ya. Jadi kalau seandainya sebuah kesalahan, apa konsekuensi yang akan kamu lakukan? Ya, biasa Bu, saya push up. Nah, itu merupakan bentuk dari konsekuensi. Tapi kalau konsekuensi ini sudah terencana, berbeda dengan hukuman, itu tidak terencana sebelumnya. Nah, bisa jadi hari ini yang terlambat bisa dihukum skot jam, bisa jadi besok dihukum lari, seperti itu. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi itu merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi menimbulkan kesadaran pada murid bahwasanya memang perilaku dia itu salah. Kemudian bagaimana dia memunculkan ide untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Artinya adalah di sini diinginkan restitusi itu adalah kesadaran dari si murid untuk memperbaiki dirinya ke depan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini juga ada posisi kontrol guru. Ya, ada kontrol guru untuk muridnya itu sebagai penghukum. Jadi sedikit-sedikit siswanya salah dihukum, sedikit-sedikit siswanya salah dihukum, seperti itu. Atau ada posisi kontrol guru yang membuat merasa bersalah, sehingga siswa itu merasa bersalah melakukan sesuatu. Ada juga posisi kontrol dari guru sebagai teman, menganggapnya sebagai teman. Nah, kemudian ada lagi posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, jadi kelima posisi kontrol ini, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menerapkannya, sudah pernah terasa atau mungkin melihat contoh di sekitar orang-orang yang pernah melakukannya. Apakah dia sebagai penghukum, buat rasa bersalah, kemudian menganggap siswa itu sebagai teman, kemudian memposisikan dirinya sebagai pemantau, atau bahkan memposisikan dirinya sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kita studi kasus. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu, saya masukkan sebuah kasus, misalnya seorang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, bagi guru yang memiliki posisi kontrol menghukum, apa yang akan dilakukannya? Langsung dibilang, kamu hormat pada bendera 1 jam. Jadi langsung sistem hukuman. Kemudian pada guru yang
memiliki posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu dia dibuat seakan-akan bersalah gitu. Dengan kalimatnya, berapa kali ibu harus beritahu kamu, selalu saja kamu mengecewakan ibu. Berapa sekali sih ibu kasih tahu kamu mengecewakan ibu terus. Jadi artinya sehingga hal ini menyebabkan anak merasa tentu perasaan bersalah. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini juga posisi seorang guru, posisi kontrol seorang guru sebagai teman dengan bahasanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolonglah bantu ibu. Nah, dengan bahasa-bahasa seperti ini berarti seorang guru posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Kemudian atau posisi kontrol di sini kita pakai posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, pemantau ini artinya adalah dengan bahasa kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kemudian setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, ini merupakan posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ketika posisi guru sebagai manajer, apa yang dilakukannya? Nah, inilah jenis pertanyaannya yang akan muncul. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itulah kalimat posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Artinya dia meminta siswa untuk berpikir. Yang diharapkannya adalah kesadaran siswa. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini muncul posisi kontrol apakah aku. Nah, gitu kan. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu di soal pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini posisi kontrol apa Ibu? Bahasanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini gurunya ya pas. Jadi di sini posisi guru ketika mengucapkan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kalimatnya adalah posisi kontrol seorang guru yang merasa ya untuk membuat siswanya bersalah gitu. Balik ke nomor 2 Bapak Ibu, kita lihat di sini. Di sini bisa kita lihat kamu tidak pernah melakukannya. Nah, itu posisi kontrol bahasa apa itu? Kamu tidak pernah melakukannya. Nah, gitu. Langsung ngejak gitu. Penghukum, iya Ibu. Pas sekali. Kemudian yang ketiga kita lihat dari kalimat apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi apa Bapak Ibu? Posisi apa Bapak Ibu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi guru, kontrolnya sebagai seorang manajer. Pas sekali Ibu. Kemudian yang keempat, ayolah, lakukanlah demi Bapak atau Ibu gitu. Nah, ini posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Raja, ayolah gitu. Kemudian yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini sebagai apa? Iya, pas sekali Bu, sebagai pemantau. Nah, jadi Bapak Ibu semua dari bahasa-bahasa yang digunakan kita bisa membedakan apakah selama ini kita bisa ini ya Bu, Bapak Ibu semua bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita selama ini. Kita selama ini posisi kita sebagai guru apakah sudah sebagai manajerkah, masih pada tahap pemantaukah, penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau posisi sebagai teman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan sendiri, refleksi diri kita sendiri sejauh ini Bapak Ibu. Kemudian di sini kita lihat mengenai pembentukan keyakinan kelas. Nah, sebelumnya izinkan saya mau bertanya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu di sini semua sudahkah membuat keyakinan kelas sebelumnya sebelum mulai pembelajaran? Oke Bapak Ibu ya.
Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Terima kasih kepada Bu Yusmina Muslim terkait apakah pernah melakukan kesepakatan kelas. Sebenarnya sudah pernah dilakukan, hanya saja itu tidak menjadi sesuatu yang sifatnya prioritas. Nah, mungkin setelah sebelumnya pernah dilakukan, kedepannya kesepakatan kelas harus lebih intens dilakukan, mengingat menimbang siswa harus diterlibatkan di dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran yang sebaiknya adalah pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Terima kasih. Pencerahannya, jadi ternyata Ibu luar biasa sekali udah sebelumnya membuat keyakinan kelas gitu ya. Jadi memang untuk keyakinan kelas di sini Ibu bisa kita lihat keyakinan kelas ini memang awalnya bersifat abstrak gitu ya, bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, karena kadang-kala kan ketika kita buat keyakinan kelas banyak sekali masukan-masukan dari siswa dan itu belum diteliti satu-satu, dan itu memang kalau bisa sedikit agar bisa mudah diingat gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, artinya antara satu kelas dengan kelas lainnya tidak bisa disamakan, disesuaikan dengan warganya gitu ya Bu ya. Oke, kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Nah, baik Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat pada bagian menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas itu dengan kalimat, ya, ada kalimat-kalimatnya. Dengan kalimat misalnya berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga pernah melakukan kesalahan, nah, atau ibu juga ibu tidak mencari siapa yang salah. Nah, kalimat-kalimat seperti ini merupakan kalimat yang mencoba untuk menstabilkan identitas. Jadi awalnya siswa itu tenang dulu jiwanya, bahwasanya kesalahan dia itu bukan merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar. Nggak, kan ada juga Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita lihat guru ketika siswa melakukan kesalahan seperti dunia udah mau kiamat, udah besar kali salah dia, dosa dia. Nah, jadi kalau di awal kita melakukan dulu menstabilkan identitas dengan bahasa-bahasa seperti ini, sehingga anak menjadi tenang, bahwasanya ini bukan merupakan sebuah ancaman yang akan dihadapinya. Setelah kita melakukan menstabilkan identitas, maka nanti akan ada validasi tindakan yang salah. Jadi kalimatnya misalnya, kamu pasti punya masalah, mengapa kamu melakukan itu? Dan dilanjutkan mungkin dengan kalimat lagi, padahal kamu bisa melakukannya lebih baik. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi temanmu, nah, misalnya seperti itu. Atau kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Nah, jadi setelah distabilkan identitasnya, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, jadi anak lebih tenang lagi. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita baru bisa menanyakan keyakinan kelas. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut mereka. Kemudian mereka ingin menjadi orang yang seperti apa, dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, lanjut ya Bapak Ibu. Di sini ada sebuah video aksi bagaimana saya melakukan sebuah restitusi ya dengan tahapannya. Ini siswanya kasusnya makan di kelas. Nah, jadi kita melakukan restitusi dengan memanggilnya. Jadi tidak langsung memberikan hukuman di kelas, karena kalau kita memberikan hukuman tentu akan berpengaruh kepada psikologisnya pertama, kemudian pengaruh juga terhadap teman-temannya di kelas.
Jadi kita panggil secara pribadi dan kita tanyakan dengan sesuai dengan proses restitusinya. Jadi di sini di video ini Bapak Ibu, saya mencoba melakukan pertama tentu saja melakukan menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, berdasarkan yang saya lakukan ini Bapak Ibu, ternyata saya simpulkan bahwasanya ternyata anak yang awalnya menurut kita itu susah untuk diatur dan susah berkomunikasi dengannya, ternyata ketika kita panggil secara pribadi ternyata Bapak Ibu sangat baik perilakunya. Artinya dia akan lebih terbuka. Namun ketika kita membentak dia di depan temannya, mungkin akan lain kejadiannya, karena akan menimbulkan rasa malu dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini anak ini menceritakan alasannya kenapa dia makan di kelas. Jadi sebenarnya kalau makan di kelas Bapak Ibu berdasarkan kebutuhan, ini termasuk pada kebutuhan pokok Bapak Ibu. Jadi memang pada saat itu pagi itu memang nggak sempat makan, jadi lapar gitu kan. Jadi kita mencoba untuk mengingatkannya dengan melakukan restitusi, ya, melakukan segitiga restitusi. Yang pertama kita tanyakan dulu, ya Bapak Ibu, alasannya kenapa makan di kelas. Gitu. Terus setelah dia jawab, nah kita bilang lah, sampaikan gitu ya kan. Ya kalau seandainya makan itu memang kebutuhan pokok manusia, semua manusia memang perlu makan. Namun masalahnya adalah waktunya yang tidak tepat. Kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salahnya apa? Nah, kita perkuat lagi posisi dia dengan mengatakan bahwasanya semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kira-kira menurut ini namanya Iqbal, menurut Iqbal itu merupakan suatu kesalahan atau tidak? Jawabnya iya. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan kasus Iqbal ini, kira-kira apa jalan yang akan kita tempuh? Jadi ternyata Bapak Ibu dia bisa dengan sendirinya menyampaikan trik-trik, tahapan-tahapan yang akan dia lakukan untuk bisa terhindar dari kasus atau kesalahan yang sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu saya akan minta penilaian dari Bapak Ibu mengenai video ini. Jadi video ini kita lihat dulu ya. Kamu tahu bahwa dalam jam pelajaran tidak boleh ngantuk. Kenapa kamu malah tidur? Saya tidak tahu, Pak. Tahu-tahu saya tidur. Kamu akui kesalahanmu. Iya, Pak. Saya nggak sengaja. Bersedia minta maaf pada Pak Mangun. Iya, Pak. Saya bersedia untuk urusan saya tertidur. Tapi bukan untuk urusan tampar-menampar. Kamu ditampar? Iya, Pak. Maaf, saya hilaf. Anak ini terlalu kurang ajar. Beberapa kali dalam pelajaran saya, secara demonstratif, sengaja menguap keras-keras. Kalau saya tidak bertindak tegas, lama-lama seluruh kelas akan meniru. Semuanya tidur kalau guru mengajar. Tapi Bapak tidak berhak menampar saya. Terus terang, cara mengajar Bapak membosankan. Bukan cuma saya, kan?
Hampir semua anak juga menguap. Lihat Pak, bahkan di depan Bapak dia berani kurang ajar. Apa terus terang itu berarti kurang ajar? Saya bicara apa adanya, Pak. Kalau cara mengajar yang monoton itu tidak dirubah, saya berani bertaruh. Bulan depan, separuh kelas pasti tidur. Pak Mangun. Manusia bertahan hidup, ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, kira-kira dari video tadi kebutuhan yang mana yang ingin dipenuhi oleh siswa? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa tadi seperti di atas, seperti video yang kita lihat adalah satu, kebutuhan kasih sayang, yang kedua adalah kebutuhan kebebasan, yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Itu aja Bu yang dibutuhkan siswa dalam video tersebut. Ada lagi Bu, Bapak yang berbeda mungkin? Baiklah, di sini saya akan jawab pertanyaan pertama, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui adalah itu adalah merupakan kebutuhan bertahan hidup. Karena hakikatnya kita manusia juga butuh tidur. Nah, tidur itu adalah salah satu kebutuhan hidup yang paling utama. Kemudian yang nomor 2 itu adalah posisi kontrol apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, kalau menurut saya posisi kontrol itu adalah posisi kontrol penghukum. Nah, di mana guru tersebut telah merampas siswa tersebut kan bisa dilakukan dengan cara restitusi yang terus diberikan dengan hukuman. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu, luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa memberikan jawabannya? Kira-kira ada yang lain Bapak Ibu yang agak berbeda mungkin? Oke Bapak Ibu, perkenan Bapak Ibu menempelkan jawabannya ke papan tulis di depan. Terima kasih. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu, guru hebat. Aplaus dulu untuk kita semua. Di sore hari ini. Semua ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Di sini kita lihat bersama jawaban yang diberikan oleh Bapak Ibu guru hebat semua, yaitu mengenai pertanyaan yang telah diajukan tadi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut dalam video tadi ya. Berbagai macam jawaban Ibu Bapak guru hebat sajikan. Di antaranya adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kebebasan dan kesenangan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup, kemudian pembelajaran yang tidak menonton. Nah, kira-kira pembelajaran yang tidak menonton itu kira-kira mengarah kemana ya Bapak Ibu? Bahasanya penguasaan, kebebasan, kebebasan. Dia ingin sesuatu yang baru. Jadi bab kesenangan, kesenangan. Jadi karena bapaknya terlihat terlalu kaku, nonton ya gaya ngajarnya. Karena mungkin bapaknya ini masih memakai metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi seakan-akan guru itu adalah orang yang maha ahli, maha pintar, ya kan? Jadi
Semua yang ada sekitarnya, siswa-siswanya itu dianggap tidak tahu apa-apa, bagaikan kertas kosong. Nah, ini sangat berbeda dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu merupakan sudah memiliki garis-garis. Jadi tinggal kita sebagai guru menebalkan garis-garis yang mana yang seharusnya kita tebalkan. Tentu kita menebalkan garis-garis yang baik dan tidak menebalkan lagi garis-garis yang tidak baik. Sebenarnya semua perilaku, baik itu perilaku yang baik, perilaku yang buruk, yang tercela dan lain sebagainya, semuanya itu sudah ada Bapak Ibu. Sekarang kalau seandainya kita sudah melakukan tindak kekerasan, nanti bahayanya akan lebih besar gitu ya. Kita sudah lihat di berbagai media belakangan ini, ada guru yang dibacok, ya kan, siswanya. Kemudian juga ada guru yang dibully di kelas. Kemudian juga ada apa lagi Bapak Ibu? Ya, ada guru yang diketapel sama orang tua siswa gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena kadang-kadang kita sebagai guru tidak bisa mengontrol emosi kita. Itu guru, jangan kau ganggu ya, kayak gitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi pekerjaan guru ini adalah pekerjaan yang sangat mulia Bapak Ibu, karena kita merupakan orang tua kedua setelah orang tua mereka di rumah. Jadi Bapak Ibu, semoga momen ini Bapak Ibu, semoga hari ini kita bisa menyadari bersama, pertama mengenai kebutuhan dasar manusia. Artinya sebagai peserta didik, mereka memiliki kebutuhan dasar. Jadi alangkah bijaknya kita ketika mendapati siswa yang bermasalah, kita tanyakan apa permasalahannya, kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya. Nah, kalau seandainya seperti kasus tadi Bapak Ibu, dia pemenuhan kebutuhannya yang kurang diberikan oleh Bapak tadi apa kira-kira? Tadi kita ulang lagi. Adalah kesenangan atau kebebasan? Iya, kebebasan dan kesenangan. Siswa ini menginginkan sebuah metode pembelajaran yang baru, tapi Bapak ini sistem pembelajarannya mungkin hanya dengan sistem ceramah, catat sampai habis, gitu kan? Dengan sistem lama seperti itu, sehingga muridnya merasa jenuh. Nah, sehingga apa yang terjadi? Hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Emosi gurunya tidak terjaga, siswanya pun juga bosan, dan siswanya pun lihat lantang ya Bapak Ibu, lantang menjawabnya gitu kan. Jadi itulah setiap masa ya akan ada perubahan karakter dari siswa yang akan kita hadapi Bapak Ibu. Zaman kita dengan zaman sekarang ini sangat jauh berbeda. Kita hidup di zaman X, sekarang sudah zaman Z Bapak Ibu. Jadi zaman Z ini luar biasa, sangat jauh perbedaannya kita. Kalau zaman saya dulu Bapak Ibu, saya cuma memakai HP yang bisa nelpon-nelpon saja Bapak Ibu. Tapi sekarang semua serba bisa, serba canggih. Teman kita yang ada di Amerika bisa kita lihat wajahnya tanpa kita perlu ke Amerika kan gitu. Teman kita mungkin yang ada di Bandung bisa kita lihat apa aktivitasnya hari ini yang dilakukannya. Nah, itu juga tidak terlepas dari kecanggihan teknologi. Jadi Bapak Ibu, sama-sama kita menguatkan diri kita, memotivasi diri kita untuk belajar dan terus belajar agar kita tidak sampai ketinggalan terhadap kemajuan teknologi, sehingga kita dijadikan bahan olokan oleh siswa kita kalau seandainya kita tidak mengikuti perkembangan. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, nunggu-nunggu tangan digulung, bulan melihat tangan bundar, kanan kiri atas bawah ia berdoa.
menjadi 6, 2 menarik, 4 jari kanan, 4 jari kiri, gabung menjadi 8, 2 telinga kelinci, 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10. Siap. Bapak Ibu, terima kasih atas atensi, partisipasi, kehadirannya Bapak Guru hebat luar biasa dari SMA Negeri 13 Medan. Saya sangat bangga sekali menjadi bagian dari SMA Negeri 13 Medan karena Bapak Ibu hebat sekalian. Terima kasih. Aplaus sekali lagi saya ucapkan Bapak Ibu atas kehadirannya, atas motivasinya yang sangat luar biasa sekali berbagi ilmu kita hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman, rekan-rekan kerja semua, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih paparan luar biasa telah disampaikan oleh Ibu Yusnita. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita. Kita diajarkan tentang bagaimana cara menghadapi siswa-siswi bermasalah dengan berbagai strategi yang nanti insya Allah akan bisa kita terapkan di dalam membimbing siswa-siswi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi Ibu Yusnita, dan bermanfaat bagi kemajuan SMA Negeri 13 Medan. Akhir kalam, mari sama-sama kita tutup kegiatan kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator membawa acara mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap dalam kegiatan kita ini, dalam penyampaian saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hesti Rahmadani, SPD NPD. Nah, hari ini saya sudah mendengarkan paparan yang begitu luar biasa dari calon guru penggerak atas nama Bu Yusnita Muslim SPD, di mana apa yang dipaparkan oleh beliau adalah sesuatu yang tidak pernah saya pahami sebelumnya. Nah, setelah beliau memaparkan dari awal sampai dengan selesai, ini menjadi sebuah pengetahuan yang luar biasa untuk saya nantinya dapat aplikasikan di proses kegiatan belajar mengajar yang saya ampuh di kelas 10 yang menggunakan kurikulum merdeka. Hal-hal yang berdampak positif yang saya rasakan adalah untuk saya lakukan nantinya adalah ketika seorang guru di proses kegiatan belajar mengajar yang selama ini selalu melakukan proses menghukum siswa, maka dengan pencerahan yang diberikan oleh Bu Yusnita Muslim, maka ada cara-cara yang jauh lebih berkemanusiaan adalah dengan cara restitusi, di mana siswa dilibatkan secara langsung untuk dilakukan dialog bersama, sehingga guru tidak langsung menjudge anak itu salah, tetapi dengan melakukan sebuah proses identifikasi, kemudian memberikan sebuah proses konsekuensi di mana ada kesepakatan bersama yang diciptakan antara siswa yang melakukan kesalahan dengan siswa yang lain atas rekomendasi guru, dan dilakukan dengan proses kerjasama dan kolaborasi yang baik, sehingga sebenarnya tidak semua kesalahan itu berawal dari dan berpusat dari siswa. Mungkin dari sini kita belajar bahwasannya seorang guru adalah bisa melakukan proses identifikasi untuk ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, guru juga melakukan sebuah introspeksi diri bahwasannya ada faktor-faktor internal yang dilakukan oleh guru tersebut sehingga akhirnya berdampak kepada siswa. Namun siswa tidak berani menyampaikannya secara langsung. Kalaupun berani menyampaikannya secara langsung, siswa takut dikenai dengan hukuman-hukuman yang selama ini mereka dapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana seorang guru harus lebih bisa mengontrol dirinya untuk bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi siswanya sebelum dan pada saat melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi dampak yang luar biasa untuk saya lakukan di kemudian hari, dan terima kasih untuk pengalaman dan pengetahuan serta
wawasan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang baik buat Bu Yusnita Muslim. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan bagian dari guru SMA Negeri 13 Medan, dan komentar saya sedikit untuk Bu Yusnita yang telah diseminasi hari ini. Untuk diseminasinya sangat baik, di mana kami sebagai guru juga tahu bagaimana kebutuhan dasar dari manusia dan posisi kontrol guru untuk siswa. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa.